Dekat banget apa dekat aja? Banget. Hah? Dekat aja apa dekat dingin, so kata Pak Haji? Nah, ya dekat dingin, nggak ada memisahkan antara jari tengah dengan jari telunjuk. Alhamdulillah. Ini balasannya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad kita semua yang senantiasa menyantuni negatif. Allah berikan kekhususan keistimewaan ditemani oleh Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, nggak ada sejarahnya dalam peradaban kehidupan umat manusia orang menyantuni anak yatim jadi jatuh miskin. Ada nggak Bu? Ya, nggak ada. Nggak ada sejarahnya perusahaan bayar infak zakat menyantuni yatim mereka jadi bangkrut. Ada nggak Pak Haji? Nggak ada. Malah sebaliknya Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, Allah tambahkan keberkahan dalam hidupnya. Ya, Allah berikan keberkahan dalam bisnisnya. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita senantiasa bersyukur, maka Allah tambah nikmat kita. Kalau kita sebaliknya kufur sama Allah, maka ingat ya, azab Allah sangat pedih. Ya, orang-orang yang mulia, kemudian juga adik-adik semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya jangan putus asa ketika nggak ada ayah, nggak ada ibu, tetap berbakti untuk mereka semua. Ya, karena orang tua kita yang sudah mendahului kita, sudah menghadap Allah, mereka merindukan doa-doa kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Ya, lihat Rasulullah nggak pernah putus asa. Rasulullah nggak pernah malu ketika dilahirkan. Rasulullah nggak punya ayah. Nggak punya siapa? Nggak punya ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak punya ayah. Setelah dilahirkan nggak lama berselang ditinggal sama ibunya. Subhanallah. Bagaimana Allah punya rencana, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketetapan. Allah lahirkan Nabi kita menjadi anak yang yatim, kemudian gak lama jadi piatu, ditinggal sama ayah dan ibunya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita menyantuni anak yatim. Ini subhanallah. Karena Rasul nggak main-main Bapak Ibu semua. Ya, Rasul nggak main-main adik-adik, karena Rasul merasakan sendiri bagaimana menjadi seorang yatim, bagaimana menjadi seorang piatu. Makanya Rasul memerintahkan kita semua umat Nabi Muhammad untuk menyantuni anak yatim. Rasulullah nggak pernah putus asa, Rasulullah nggak pernah malu. Rasulullah terus hidup dan berkembang dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu hikmah kenapa Rasulullah dilahirkan ke dunia dalam keadaan yatim, karena tadi mengajarkan kita. Rasulullah merasakan sendiri bagaimana keluh kesah menjadi seorang anak yatim, sehingga Rasul perintahkan kita untuk senantiasa menyantuni anak yatim. Ya, dan kita senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ya, kita menjadi anak-anak yang senantiasa ibadah, menjadi aset, ya, menjadi pahala buat orang tua kita. Ini mau nggak adik-adik semua jadi pahala buat orang tua kita di sana? Mau nggak? Yang mau cuma sedikit. Ya, udah makan belum? Itu udah habis tua itu motornya. Kalau habis tuh. Mau nggak jadi pahala buat orang tua kita semua? Mau atau tidak? Ya mau. Ya, kita senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleh. Makanya tadi kata bunda kita, ngajinya dibenerin.
belajar ngajinya rajin, ya harus rajin. Di rumah ngaji, kemudian juga di masjid belajar ngaji terus semangat. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang mendoakan kedua orang tua? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengajikan, yang membacakan Quran buat para orang tua kita? Ya, kita sebagai aset pahala buat para orang tua kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua kita sudah nggak ada istilah untuk terlambat atau berhenti berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, doakan di setiap selesai kita sholat. Dalam setiap doa kita sebut, ya, kita bawa nama orang-orang tua kita. Kita doakan mereka. Ya, kita sebut mereka. Yang kedua, kalau kita punya harta, ya, kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan harta kita itu untuk orang tua kita yang sudah nggak ada. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa menjalin silaturahim yang kepada saudara-saudara para orang tua kita, kerabat-kerabatnya yang dulu memang mereka dekat dengan orang tua kita, bahkan yang jauh sekalipun, ya kita dekatkan, ya sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita tercinta, insya Allah. Ya, karena sungguh luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyandingkan perintah berbakti kepada Allah, taat patuh tunduk kepada Allah, kemudian Allah sandingkan dengan patuh dan tunduk kepada kedua orang tua. Allah dengan firman-Nya menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya jangan syirik. Ya, jangan menduakan Allah, senantiasa kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan setelahnya Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi orang tuanya yang masih hidup. Ya subhanallah. Sampai Allah sandingkan perintah berbakti kepada orang tua itu dengan perintah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ini subhanallah, dalam diri seorang manusia, ya kita kan manusia, betul nggak? Ini ada dua macam cinta yang Allah berikan kepada kita. Ya, ada dua mahabbah, rasa cinta yang ada dalam diri seorang manusia. Yang pertama adalah mahabbah fitriyah. Ya, apa adik-adik? Mahabbah fitriyah. Ya, mahabbah fitriyah ini adalah cinta yang memang natural, ya, naluri dari seorang manusia, memang sudah diberikan cintanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat cinta ini adalah natural, memang sudah melekat dalam diri seorang manusia. Ya, makanya cinta ini diberikan kepada para orang tua kita. Ya, untuk senantiasa mencintai, yang mendidik para anak-anaknya tercinta. Alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada nggak perintah orang tua untuk menyayangi, ya, anak-anaknya? Ada nggak dalam Al-Quran? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada nggak perintah orang tua untuk menyantuni, untuk senantiasa menyayangi anak-anaknya? Ada nggak? Udah pernah nemuin perintah orang tua untuk menyayangi anak-anaknya? Ayah anda semua? Nggak ada. Nggak ada perintah orang tua untuk menyayangi anak-anaknya, karena sudah naluri, ya sudah natural diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para orang tua kita. Makanya dalam Al-Quran nggak ada perintah tersebut. Yaitu namanya mahabbah fitriyah. Yang kedua adalah mahabbah taklifiyah. Ya, mahabbah taklifiyah.
Cinta yang memang senantiasa kita pupuk, senantiasa kita biasakan dalam kehidupan kita, ya, senantiasa kita hadirkan dalam diri kita, yaitu cintanya para anak kepada kedua orang tua. Makanya dalam Al-Quran bahkan dalam hadis banyak perintah-perintah untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, subhanallah. Ada mahabbah fitriyah, ada mahabbah taklifiyah. Mahabbah taklifiyah kita semua ini ketika menjadi anak senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini luar biasa. Ya, pahala yang Allah berikan, ganjaran bagi kita yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan, ya, kita menyakiti, kita menganiaya orang tua kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya, karena ketika kita berani untuk menyakiti, meremehkan, ya, kemudian tidak patuh dan tunduk kepada kedua orang tua, maka pahala azabnya, ya, maka azabnya, dosanya bukan hanya saja di akhirat, tapi Allah berikan juga di dunia. Kalau misalkan minum khamar, nanti pahalanya azabnya, dosanya di akhirat. Tapi kalau berbakti kepada orang tua, kita senantiasa Allah berikan keberkahan di dunia, kemudian juga nanti di akhirat. Namun sebaliknya, ketika kita tidak patuh dan tunduk kepada kedua orang tua, ya Allah azab kita di dunia dan juga di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Makanya ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sahabat Rasulullah yang mau ikut hijrah, ada sahabat Rasulullah yang mau ikut berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut ketika dia bilang sama Rasul, "Ya Rasul, saya mau hijrah. Ya Rasul, saya mau ikut berperang bersamamu." Apa yang Rasul tanya? "Ahayyun walidaik?" Apakah orang tuamu masih hidup? Ini subhanallah. Ditanya itu sahabat, "Ahayyun walidaik?" Apakah orang tua kamu masih hidup? Kemudian dia jawab, "Na'am." Ya, masih hidup oleh Rasul. Irji'. Itu sahabat disuruh pulang lagi. Fatammal jannah, karena di sana ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Mau dapat pahala hijrah, mau dapat pahala mati syahid, ya ikut berperang sama Rasul. Pahala mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, akan tetapi dilarang sama Rasul pulang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, subhanallah. Begitu mulianya kedua orang tua kita. Betul nggak nih adik-adik? Ya, betul nggak? Betul. Ya. Ya. Terkadang kita nyari harta lupa sama orang tua. Ya. Kerja di luar kota, kerja di luar negeri silahkan, tapi izin dulu sama orang tua. Ya. Terkadang kita lupa kerja di luar kota, di luar negeri, ketemu orang tua setahun sekali. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ketemu sama orang tua setahun sekali ketika mudik, itu juga paling sebentar doang. Ya. Mungkin kalau masih hidup nggak begitu berasa, nanti ketika mereka sudah meninggalkan kita, hilang keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya berasa. Ya, saya sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua saya juga berasa. Ya, berasa salah kita, berasa kurang kita ketika mereka masih hidup, kita sia-siakan. Ya, kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika kita kerja kadang kita lupa. Rasul memerintahkan kita untuk senantiasa berbakti tadi. Ya, orang tua selalu ingat dengan anaknya, betul nggak Bu?
Bunda semua. Orang tua senantiasa ingat kepada anaknya, tapi pertanyaannya, orang anak-anak ini ingat nggak kepada orang tuanya? Ya, ibunya senantiasa telepon, senantiasa menghubungi, kadang sampai nggak diterima, nggak diangkat itu telepon karena saking sibuknya. Padahal ibunya senantiasa melindungi anak-anaknya. Subhanallah. Ya, karena kita nggak punya waktu, sibuknya kita cuekin orang tua kita, maka di situ tidak ada keberkahan dalam kehidupan kita. Allah cuekin kita juga, karena kita telah mencuekin kedua orang tua. Auzubillahi min dzalik. Ya, kita biarkan orang tua begitu saja. Kita tinggalkan orang tua. Ketika orang tua telepon, kita lagi di luar kota. Ketika kita lagi di luar negeri, orang tua telepon suruh pulang, maka pulanglah. Karena di situ ada keberkahan. Gak usah mikir panjang. Gimana Bu nanti anak saya, kerjaan saya cari hidup di sana, saya menafkahi anak istri semua di sana. Bagaimana nanti? Pulang. Ya, karena itu adalah perintah yang begitu istimewa. Orang tua nyuruh kita pulang, maka pulanglah. Yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita harta bukan perusahaan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang memerintahkan kita, yang mewasiatkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan kita, wasainal insana biwalidaini ihsana. Allah perintahkan, Allah wasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Makanya tadi ketika ada sahabat orang tuanya masih hidup mau ikut hijrah, nggak boleh. Mau ikut perang, nggak boleh. Berbakti sama orang tua. Padahal mau cari pahala. Kalau kita tadi nyarinya fulus, nyari duit, ya, kita lebih mendahulukan fulus duit daripada orang tua. Kalau orang tua kita makan enak, ingat gak sama anaknya? Ingat gak Bunda? Ingat sampai bleber air mata. Ya. Kalau dia enak makannya nih, ingat sama anak gua makan apa di sono ya? Udah makan apa belum? Sampai nggak ketelan ini makanan yang kita suka. Ya, makanan enak begini gak ketelan karena ingat sama anak tercinta. Tapi kita anaknya kadang lagi makan enak ingat gak sama orang tua. Masa bodoh mau makan apa kek katanya. Yang penting mau makan enak di sini kenyang. Ya, belum tentu ingat anak ya kepada kedua orang tua. Padahal orang tua kita senantiasa memikirkan kita, senantiasa memikirkan kita di sana bagaimana kita sedang apa. Tapi kita anak-anaknya ini terkadang kita melupakan kedua orang tua. Ya, padahal pahala yang luar biasa ketika kita bisa memperhatikan kedua orang tua kita. Subhanallah. Bahkan salah satu ada cerita ya yang diceritakan oleh Syekh besar ketika mengajar ta'lim Bapak Ibu semua adik-adik. Ketika itu ada seorang anak. Jadi seorang anak ini dia bawa ibunya ke dokter ya. Karena ibunya memang lagi sakit, lagi kurang sehat, maka anaknya ini membawa ibunya ke dokter. Dan apa yang terjadi? Bahwasanya ibunya ini memang sudah terganggu pikirannya. Ya maaf, sudah gila. Ya, ibunya ini sudah gila dari sejak lahir. Ya, ketika ditanya sama dokternya ini anaknya, ini siapa katanya? Kemudian anak ini menjawab bahwasanya ini adalah ibuku. Dan dia sudah terganggu pikirannya itu dari sejak lahir. Lalu bagaimana? Ya, ibumu ini bisa menikah, kemudian bisa terlahir engkau, ya anaknya ini. Dulu kakek saya itu menikahkan ya ibu saya dengan suaminya, kemudian gak lama 10 bulan cerai. Ya karena keadaan ibu saya yang seperti ini. Ya,
Keadaan ibu saya yang seperti ini, kemudian suaminya ayah saya menceraikan, ya, menceraikan ibu saya. Sampai saat ini ibu saya keadaannya seperti ini. Subhanallah. Kemudian ditanya ini anak sama dokternya, kemudian kenapa sampai saat ini kamu mau ngurusin ibu kamu? Ya, padahal ini ibu nggak pernah tahu bahwasanya engkau adalah anaknya, karena ibunya gila. Ketika lagi di dokter, dia suka muter-muterin meja si dokter. Ya, ini terjadi di Arab Saudi, Bapak Ibu semua. Ketika ada gambar Ka'bah, ya, tiba-tiba ibunya ngomong, dipanggil anaknya Mat, yang namanya Muhammad, Mat, ya, kalau bahasa kita, ya Mat, katanya janji sama ibu mau pergiin haji atau umrah. Ya, kadang ngomong begitu karena pikirannya sudah cacat. Ya, tapi tetap diurus. Kata dokternya, kenapa sampai saat ini kamu mau, ya, mengurus ini ibumu, padahal ibumu ini nggak tahu bahwasanya engkau adalah anaknya. Ya. Kemudian akan dijawab oleh anaknya bahwasanya memang, ya, ibuku ini nggak tahu bahwasanya aku adalah anaknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya aku adalah anak dari ibuku. Subhanallah. Mungkin ibunya nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya aku adalah anak dari ibuku. Setelah selesai pergi itu anak sama ibunya, itu dokter tutup pintu, Bapak Ibu semua. Nangis itu dokter di situ. Nangis. Kata dokternya, selama ini saya mendengarkan bagaimana ceramah-ceramah para ulama tentang kebaktian anak kepada kedua orang tua, kasih sayangnya anak kepada orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak. Ternyata benar adanya. Ada manusia-manusia yang dibimbing sama Allah, mereka senantiasa berbakti, patuh, tunduk kepada kedua orang tua, senantiasa membuktikan, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan wasiatnya, menjalankan perintahnya untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Padahal tadi ibunya apa adik? Ibunya gila, tapi tetap patuh. Apalagi kita yang ibunya masih sehat, orang tuanya masih sehat, ya, kita lebih berhak untuk senantiasa patuh kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian misalkan ada sahabat, ya, zaman Rasulullah SAW, mereka yang senantiasa minta didoakan oleh seorang manusia. Ya, tadi kata Ustaz Agus ada yang namanya tabi'in. Ya. Jadi sahabat ini minta sama orang itu doa, minta didoakan. Adik-adik pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni? Pernah? Siapa Uwais Al-Qarni? Hah? Ya, mungkin dong ibunya, ya, untuk pergi haji dan umrah. Uwais Al-Qarni majhul fil ard wa masyhur fis sama. Uwais Al-Qarni itu hidupnya di dunia itu nggak dikenal orang, ya, direndahkan orang, bajunya kusut, ya, bolong, tapi kemuliaannya luar biasa, dikenal sama penduduk langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dunia nggak dikenal, tapi di langit dikenal sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah bilang, ya, minta doa sama orang ini, minta doa sama orang ini, sama Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di Yaman, ya, belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sibuk ngurusin ibunya. Beliau ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dilarang sama ibunya, jangan. Kalau kamu pergi, siapa yang mengurus itu? Tapi ada beberapa riwayat bahwasanya jelaskan Uwais Al-Qarni pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang ingin bertemu tapi tidak sempat bertemu karena Rasulullah ketika itu sedang perang. Maka dia pulang lagi karena perintah ibunya, kalau sudah selesai langsung
langsung pulanglah beliau bersama ibunya. Karena ngurusin ibunya, dia sibuk ya, dalam hidupnya sibuk, belum sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking mulianya Uwais al-Qarni. Jadi sahabat itu minta doa sama Uwais al-Qarni, minta diistighfarkan, ya, minta doa sama beliau. Ya, karena kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau juga pernah dikasih sakit. Nah, sakitnya itu boros, Bapak Ibu semua. Boros itu adalah sakit yang memang ada belang-belangnya di dalam dirinya, di kulitnya. Ya, dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dia minta jangan dihilangkan semuanya, ya, belangnya tersebut. Kemudian disisahkan di telapak tangannya ada sedikit bulat belang. Kenapa? Karena ia menginginkan agar dirinya itu senantiasa ingat dengan penyakitnya. Ya, senantiasa dirinya ingat bahwasanya pernah ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majhurun fil ard wa masyhurun fis sama. Di dunia dilecehkan, dihinakan, ya. Akan tetapi di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan. Ketika rombongannya pergi ke Madinah ketika itu, para pembesar-pembesarnya, saudagar-saudagarnya, ya, ditanya sama si Umar, apakah kalian di dalam kalian ini ada yang namanya Uwais al-Qarni? Dan kemudian para saudagar ini bilang kepada si Umar, Uwais yang mana? Wahai Khalifah. Ya, yang kami tahu Uwais itu yang sedang bersama unta-unta kami, yang sedang mengistirahatkan unta-unta kami, ngasih makan unta-unta kami, menjaga unta-unta kami. Ya, yang dicari oleh Khalifah adalah benar itu Uwais al-Qarni, yang ketika itu sedang mengembara, sedang memberi makan unta-untanya para saudagar tersebut. Subhanallah. Ya, di dunia biasa-biasa saja, akan tetapi di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya begitu mulia, begitu istimewanya karena tadi berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Allah berikan keberkahan ya dalam hidup kita, senantiasa kita mengistimewakan kedua orang tua kita. Ya, maaf kalau kita lihat orang-orang China, ya, kalau lagi jalan-jalan mereka bawa orang tua. Ya, dia ajak orang tuanya, didorong ke mall, jalan-jalan ikut, karena bagi mereka itu adalah hoki. Ya, keberuntungan. Bagi mereka itu keberuntungan ketika mereka bisa membahagiakan kedua orang tua mereka. Padahal agama kita yang sudah lebih dahulu memerintahkan. Ya, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, lihat bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Anas bin Malik ini ketika Rasul meninggal, Bapak Ibu semua adik-adik, ini Anas bin Malik umurnya kurang lebih 13 tahun. Salah satu sahabat yang muda ketika ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih kecil, ibunya Sayyidina Anas ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ibunya bilang, ya Hudzaifah Anas bin Malik, bahwasanya aku wakafkan ini Anas untuk menjadi pembantumu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Anas kecil ini jadi pembantu ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya minta didoakan untuk si Anas ini, sahabat Rasulullah. Apa yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aksir malahu wa auladahu. Ya, aksir malahu wa auladahu wa tawil umrah wa adkhilhul jannah. Ada 4 yang didoakan oleh Rasul kepada sahabat Rasulullah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ya, yang pertama tadi apa? Aksir malahu wa auladahu, diminta sama Rasul kepada Allah
untuk diperbanyak hartanya, kemudian anaknya. Ya, alhamdulillah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik punya kebun, setahun bisa panen 2 kali. Kalau yang lain cuma sekali. Anaknya sampai 125 anak. Dan kebanyakan laki-laki. Allah kabulkan. Tawil umrahu, panjangkan umurnya, Allah kabulkan juga. Ya, sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir yang meninggal, ya, termasuk sahabat terakhir yang meninggal, ya, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi umurnya panjang Bapak Ibu semua, ya, umurnya panjang. Anas bin Malik. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wadkhilhul jannah, dan masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking panjangnya umurnya, ada satu riwayat menjelaskan Anas bin Malik ini pernah berucap kepada sahabatnya, ya, sa'imtul hayat, bahwasanya aku udah bosan buat hidup di dunia. Dia bilang bahwasanya aku bosan hidup di dunia karena saking panjangnya umurnya, dia merindukan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, semua hajatnya, semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang, masuk surga karena berbakti kepada kedua orang tua. Gak ada ruginya berbakti kepada kedua orang tua. Yang Anas bin Malik saking berbaktinya senantiasa tunduk dan patuh kepada ibundanya. Subhanallah. Ya, jadi mudah-mudahan